dengan saya di Lenimo Daily Inspiration by Lenimo Pemirsa Channel. Pada kesempatan kali ini saya mengundang seorang narasumber yang berasal dari Magelang. Beliau adalah seorang penulis, konsultan, juga networker, marketer. Nah, untuk lebih tahu siapakah sosok beliau, saya akan memperkenalkan pemirsa channel langsung dengan Bapak Gunawan Ardianto. Halo, selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Bu Leni. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa ketemu ya Pak Gun ya. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, saya akan nanya-nanya nih Pak Gunawan tentang profilnya Pak Gunawan, ya kan? Iya, silakan. Pak Gunawan ini lahir di mana Pak Gun? Dan orang tua berasal dari mana Pak? Saya lahir di Bogor ya. Saya lahir di Bogor. Kemudian kalau orang tua saya, bapak dari Madiun, Jawa Timur. Kalau ibu dari Jogja. Campuran Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi lahirnya di Bogor. Cukup lama tinggal di Bogor, Pak Gun? Saya di Bogor kira-kira 11 tahun ya. Dari mulai lahir sampai kelas 6 SD. Kemudian saya pindah ke beberapa kota, ikut bapak pindah tugas gitu. Oh gitu, oke. Memang latar belakang orang tua tugasnya nomaden gitu ya Pak Gun? Almarhum bapak dulu tugas di TNI Angkatan Darat, jadi pindah-pindah tugas gitu. Pak Gun ini berapa bersaudara Pak Gun? Saya atau kami 4 bersaudara. Saya nomor 1, kemudian saya punya adik 3. Nah, 2 sekarang tinggal di Bogor, 2 tinggal di Bogor, 1 tinggal di Balikpapan gitu. Oh gitu, jadi terpisah jauh semua ya Pak Gun ya? Ya, bisa-bisa. Gun ini latar belakang pendidikannya apa sih Pak Gun? Kalau latar belakang akademik ya saya sarjana teknik ya, sarjana teknik sipil tepatnya. Iya. Lalu cita-cita dulu semasa kecil nih memang mau jadi apa, sarjana teknik? Ya, kebetulan bapak itu kan guru militer ya, guru militer. Kalau Bu Leni tahu Pusdiksi deket Air Mancur. Okay. Nah, itu kantor bapak saya dulu, Pusdiksi. Nah, bapak itu guru militer untuk bidang mekanik alat berat. Nah, jadi dari kecil itu saya sering dibawa atau diajak bapak ke bengkel atau ke kantor bapak. Dulu pengennya sih teknik mesin sama seperti bapak. Cuma karena nggak tembus di pilihan pertama, jadi masuknya di pilihan kedua di teknik sipil gitu ceritanya. Oh gitu. Jadi dulu memang cita-cita memang sesuai arahan orang tua ya Pak Gun ya? Ya bukan arahan ya, karena dari kecil diajak ke bengkel, ke kantor bapak, jadi pengen mendalami mesin gitu. Cuma karena nggak tembus di pilihan pertama, masuknya di pilihan kedua, teknik sipil. Iya. Tetap sama ya Pak Gun ya? Ya masih di teknik ya. Gun dulu hobinya memang apa Pak Gun? Kalau hobi dari kecil sih salah satunya nyanyi ya. Nanti mungkin bisa duet sama Bu Leni. Bisa dites lah, audisi lah. Saya suka nyanyi, kemudian suka jalan-jalan, suka traveling, kemudian suka nulis juga, mulai dari surat-suratan zaman dulu gitu. Iya ya, zaman dulu surat masih laku ya Pak Gun ya? Iya, zaman dulu kan belum ada handphone ya, jadi komunikasi sama teman, sama apa ya, yang mau ditembak tuh apa namanya, calon gitu ya, lewat surat gitu. Iya masih inilah ya. Nah ini Pak Gunawan, tadi Pak Gunawan sudah banyak sekali organisasi yang diikuti di sekolah ya Pak Gun ya? Ya. Ya itu salah satu yang bisa mendukung karir atau pekerjaan kita ya, aktif di organisasi di sekolahan atau di kampus gitu. Oh gitu. Nah saat ini banyak juga dong organisasi yang Pak Gun ikuti ya? Ya organisasi online ya. Sekarang kan banyak online, jadi ada komunitas-komunitas online. Saya aktif di beberapa komunitas. Ya jadi pengurus, jadi founder juga. Karena ya senang ya ketemu banyak orang dari berbagai kota di Indonesia, jadi banyak teman ya, banyak rezeki gitu ya.
Amin. Ya betul betul betul. Nah, Pak Gun, kita masuk nih ke pengalaman kerjanya Pak Gun. Ini kan Pak Gun saya lihat banyak sekali nih, ada konsultan, penulis, kemudian network marketer. Bisa nggak cerita-cerita nih Pak Gun asal muasal pengalaman kerjanya Pak Gun? Kalau bidang pekerjaan sesuai bidang akademik saya, teknik sipil ya, saya lulus tahun 94. Lulus tahun 94 ya saya mulai bekerja di perusahaan kontraktor asing, kontraktor Jepang di Cilegon untuk bangun beberapa pabrik petrochemical. Jadi secara umum kalau untuk bidang akademik, pengalaman saya ya bangun pabrik, bangun perumahan, bangun fasilitas tambang batu bara, bikin instalasi air karena saya pernah kerja di PDAM juga. Itu secara garis besar pengalaman saya lah untuk pekerjaan. Cuma kalau di luar pekerjaan, karena saya senang belajar, ikut seminar, ikut workshop, ikut sertifikasi, jadi itu nambah wawasan, nambah ilmu, dan bisa di-share juga ke teman-teman gitu. Luar biasa ya Bung Gending. Jadi memang sambil menyelam banyak minum air ya Pak Gun. Nah ini Pak Gun, ada nggak sih pengalaman hidupnya Pak Gun nih? Kita bicaranya duka dulu ya Pak Gun ya, karena biasanya orang nih mau tahu sih sosok Pak Gun ini tidak mungkin kalau boleh dibilang kesuksesan seorang itu harus melewati duka-dukanya dulu ya Pak Gun ya. Ada nggak sih pengalaman tersebut Pak Gun? Ya kalau pengalaman duka dari mulai kecil, TK, SD, SMP, SMA pasti ada, di kampus juga pasti ada lah. Misalnya dibully karena saya kan sering pindah kota ya. Jadi misalnya pindah dari satu kota ke kota lain, di kota yang baru itu istilah anak dulu, ada anak baru gitu ya. Nah itu biasanya dikerjain dengan cara apapun ya, di ospek gitulah. Nah itu pengalaman mulai dari SD pindah dibully, SMP juga begitu, pindah SMA juga begitu. Jadi pengalaman dibully waktu sekolah ada. Oh gitu. Kemudian kalau di pemalu ya, enggak kan? Bukan pemalu ya, tapi kalau misalnya kita pindah masuk ke kota tertentu, kota baru gitu kan biasalah anak-anak zaman dulu suka bully ya. Iya. Tidak boleh dicontoh nih pemirsa channel yang membuli ya. Oke, lanjut Pak Gun, lalu. Setelah saya bekerja beberapa tahun dari 94 sampai 2004, kira-kira 10 tahun bekerja. Kemudian 2004 ngambil keputusan untuk bisnis. Ya biasa kan orang kalau udah merasa cukup pengalaman di pekerjaan, coba bisnis di bidang yang sama dengan pengalaman kerja gitu. Nah 2004 saya bikin perusahaan jasa kontraktor. Jasa kontraktor itu bangun perumahan, bangun fasilitas tambang, kemudian saya pernah juga punya bengkelas, jadi bisa bikin pagar, tralis, konstruksi baja seperti itu. Nah ini yang bikin saya jadi penulis itu setelah bisnis 5 tahun, 2009, ya biasa ya, bisnis itu kadang-kadang kita ada masa sulit, masa bangkrut dalam tanda kutip. Akhirnya di situ 2009 saya nggak punya apa-apa lah, istilahnya rumah kejual, mobil kejual, motor kejual, sampai barang-barang kejual lah. Nah dari situlah titik balik saya bisa jadi penulis. Kenapa? Di 2009 itu saya mengalami hal yang menyedihkan lah ya, tadi seperti Bu Leni bilang bahwa dalam hidup pastilah kita mengalami pasang surut, dan 2009 itu masa surut saya. Saya juga tadi cerita bahwa saya suka belajar ya, ikut seminar, ikut workshop atau training seperti itu. Nah, pada saat saya tidak punya apa-apa, tidak punya materi ya, rumah nggak punya, mobil, motor, barang-barang terjual, akhirnya harta yang paling berharga yang saya miliki adalah sertifikat pelatihan sama buku-buku koleksi saya. Gitu. Oh gitu, luar biasa. Nah, disitulah titik baliknya, ditantang sama istri saya, bisa nggak buku-buku itu, bisa nggak sertifikat itu bisa jadi duit nggak gitu. Akhirnya saya kepikiran
aku coba deh bikin buku karena saya punya pengalaman ya menulis surat, ikut lomba karya ilmiah. Ya udah coba bikin buku gitu. Awal mulanya begitu. Awal mulanya gitu ya. Berarti memang selalu ada pengalaman hidup untuk menjadikan seseorang ini lebih berkreativitas ya Pak Gun ya. Kepepet, the power of kepepet. Betul ya. Under pressure tuh kadang-kadang perlu ya Pak Gun ya. Ya, iya. Yang selama positif sih, alhamdulillah ya Pak Gun ya. Ada nggak sih target dalam hidup Pak Gun sesuai motonya Pak Gun? Apa nih motonya Pak Gun nih? Kalau saya boleh tahu nih. Saya baca, cuman saya nggak hafal nih Pak Gun. Oke, jadi moto itu saya tulis tahun 94 ya, waktu saya bikin skripsi. Saya bikin skripsi, biasa kan skripsi di halaman depan tuh ada moto ya, ada moto atau quotes gitu. Jadi kurang lebihnya kalimatnya seperti ini. Setiap saat adalah waktu belajar. Setiap peristiwa adalah pelajaran. Kemudian setiap tempat adalah ruang belajar dan setiap orang adalah guru bagi saya. Nah itu. Luar biasa. Iya. Jadi saya selalu senang belajar, dan menganggap semua orang itulah guru saya. Jadi saya ketemu Bu Leni, ya saya anggap Bu Leni guru saya karena nanti saya akan belajar dari Bu Leni gitu. Iya. Alhamdulillah. Sama-sama Pak Gun, saya juga masih belajar Pak Gun. Nah ini Pak Gun, jadi setelah melewati masa-masa sulit, terus kemudian Pak Gun sendiri punya bekal ilmu, terus kemudian punya bekal ilmu yang dijadikan hobi. Apa sih targetnya Pak Gun? Paling tidak sampai hari ini nih, ada berapa target yang sudah tercapai nih Pak? 2009 saya nulis buku itu, saya punya target. Saya akan menulis sampai sekitar tahun 2015. Saya targetnya nulis 15 buku. Oke. Nah, 2015 tercapai, nggak hanya 15, tapi sekitar 20 judul buku. Pertama kan saya punya bahan baku yang cukup ya. Saya ikut pelatihan, saya ikut training, ikut seminar, ikut sertifikasi. Bekal ilmu udah ada. Kemudian buku-buku referensi, ya secara koleksi buku saya lumayan lah, ada 6 rak gitu ya di rumah. Nah, itu secara modal materi bukunya udah cukup menurut saya. Kemudian saya kan mikir tema apa ya yang bisa mendatangkan uang. Ya salah satunya adalah tema tentang bisnis atau wirausaha atau UMKM. Nah dari situ saya punya ide untuk menulis buku pertama tentang bagaimana sih kita bisa berwirausaha. Misalnya saya dalam kondisi tidak punya pekerjaan, tidak punya bisnis, dengan ilmu yang kita punya, dengan ide yang ada di kepala, bisa jadi buku, bisa jadi uang gitu. Iya betul. Nah itu prosesnya berapa lama Pak Gun untuk buku pertama kali itu Pak? Kalau nulis itu targetnya saya per buku 3 bulan. Oke. Ya jadi katakanlah 1 tahun targetnya 4 buku ya. Jadi satu buku itu 3 bulan. Okay. Jadi bulan pertama saya biasanya membuat kerangka ya, menentukan tema, membuat bab, membuat subbab, mengumpulkan data-data, mengumpulkan buku-buku referensi, itu di bulan pertama. Kemudian nanti di bulan kedua saya mengembangkan isi dari subbab tadi, bab subbab kerangka itu saya kembangkan, saya tambahin referensi, saya tambahin daftar pustaka, saya tambahin pengalaman pribadi dalam bekerja, dalam berbisnis. Ya akhirnya nanti di bulan ketiga masuk tahapan finishing, editing. Ya kira-kira 3 bulan. Langkah-langkah apa nih Pak Gun yang harus diperhatikan pada saat memulai menulis sebuah buku? Tadi kan Pak Gun sudah mengatakan ada 3 langkah dalam kurang lebih 3 bulan ya. Nah ini yang harus diperhatikan apa sih Pak Gun buat pemirsa channel yang ingin tahu? Ya paling penting adalah konsistensi, dan kita sudah menentukan goal setting kita 3 bulan ya kita disiplin untuk mencapai itu. Jadi misalnya bulan pertama target kita adalah mengumpulkan referensi, daftar pustaka, kemudian membuat kerangka ya. Kayak seperti kita bikin skripsi kan ada bab, subbab dan seterusnya. Nah itu kita konsisten dalam 1 bulan itu
mencapai target itu. Okay. Kemudian di bulan kedua juga harus konsisten membuat bab-subbab tadi menjadi lebih detail, lebih lengkap. Kemudian ditambahin contoh-contoh testimoni, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, seperti itu. Nah, nanti di bulan ketiga finishing. Simpelnya gini, kalau misalnya saya bikin buku rencana 150 halaman. Kalau 150 halaman, berarti di bulan kedua itu saya harus menulis dalam 1 bulan. Kalau kita nggak pakai schedule dan nggak disiplin, nanti molor-molor lagi bukunya. Iya. Pak Gun ini punya cara khas tersendiri nggak? Kayak let's say gini, kalau seorang pencipta lagu, kadang-kadang setiap pencipta lagu ini kan berbeda ya Pak Gun ya. Kadang kalau saya sendiri menciptakan lagu misalnya malam, tunggu inspirasi datang. Nah Pak Gun sendiri apa nih yang bisa membuat Pak Gun akhirnya bisa menjabarkan tadi 1 jilid misalnya jadi dikembangkan, itu bisa di dalam jam ramai atau jam sepi nggak sih Pak Gun? Jadi gini, zaman itu ya, zaman dulu, zaman 2009, itu kan medsos belum terlalu banyak ya. Jadi sumber inspirasi saya untuk nulis buku itu ada salah satu grup yang nama grupnya Jadi Pengusaha Siapa Takut. Oke. Jadi setelah saya punya naskah, setelah saya punya ide buku tadi kan temanya bagaimana berwirausaha. Tapi kan kalau dibikin judul buku bagaimana berwirausaha kan kayaknya kurang menjual judul itu ya. Kemudian saya minta izin sama founder grup itu, Pak Dedewo, kami panggilnya Pak Dedewo, pemilik grup. Ada beberapa pandangan kan, nanti misalnya kita menentukan tema, menentukan judul. Menentukan judul bisa idenya dari kita, bisa juga ide judulnya itu dari penerbit atau tim marketingnya penerbit, karena penerbit punya tim yang mengerti pasar, ya kan? Dari tema diarahkan ke judul sampai nanti menentukan cover, warna cover pun tim penerbit campur tangan, tim marketing juga berpikir warna untuk buku ini contoh apa, warna covernya warna apa. Itu juga menentukan gitu. Iya. Bisa terhubung dengan penerbit itu bagaimana Pak Gun? Ya, jadi ya maklum ya, namanya penulis baru pertama kali nulis buku pertama, ada ketidakpercayaan, ya kan? Ada ketidakpercayaan diri. Jadi setelah naskah itu selesai, ya saya tawarkan ke penerbit-penerbit yang tidak terkenal karena belum pede untuk menawarin ke penerbit-penerbit terkenal gitu kan. Ya udah, saya masukin ke penerbit pertama, ditolak, katanya bahasanya kaku, kurang berbumi dan segala macam, atau temanya biasa-biasa aja. Ya udah, naskahnya dikembalikan, saya edit lagi, saya tawarkan ke penerbit kedua, diedit lagi, dikritik tapi nggak diterima gitu ya. Udah, saya kemudian saya edit, saya rapikan, saya perbaiki lagi, kirim lagi ke penerbit kedua, ditolak lagi, saya edit lagi, kirim ke penerbit ketiga, ya ditolak, edit lagi, sampai akhirnya udah merasa pede gitu. Saya share di grup tadi, Jadi Pengusaha Siapa Takut. Akhirnya ada teman, salah satu member yang cover desainernya Gramedia. Oh gitu. Akhirnya dibantu. Iya, dibantu. Mas Gun, kirim aja naskahnya ke aku, nanti aku yang forward ke editor. Udah, saya kirim ke beliau, Mbak Natalia Kartika. Akhirnya dikirimkan ke Gramedia. Itu prosesnya nggak lama, cuma 4 jam. Oh, jadi kira-kira jam 10. Ya? Iya, jam 10 pagi saya kirim, jam 2, ya tapi kan perjuangan sebelumnya udah darah-darah kali ya. Berarti memang yang Pak Gun bilang di awal tadi ya, kalau kita tuh memang harus berinteraksi dengan beberapa grup, connecting people, itu bermanfaat sekali ya Pak Gun ya? Sangat bermanfaat, ya kan? Nah, itu saya kirim jam 10, jam 4 udah ditelepon sama editor. Pak Gun, ini bisa diedit lagi dalam berapa lama? Ya saya minta waktu 2 minggu deh, saya rapikan lagi. Setelah 2 minggu saya rapikan, saya kirim balik ke redaksi. Kira-kira 1,5 bulan buku itu udah terbit dan tersebar ke seluruh Indonesia. Pada saat Pak Gun bekerja sama dengan Gramedia,
Itu sistemnya apa Pak Gun yang bisa disinergikan? Apakah ada kontrak kerja atau bagaimana Pak Gun? Ya, jelas waktu Gramedia memutuskan menggunakan naskah saya untuk menjadi salah satu buku mereka, kita ada kerjasama ya, ada perjanjian bahwa nanti bukunya akan dicetak sekian dengan harga sekian, kami sebagai penulis dapat royalti sekitar 10% dari harga jual. Kemudian dari total eksemplar waktu itu dicetak sekitar 9.000 ya, 9.000 eksemplar. Kemudian nanti dihitung dari 9.000 dikalikan harga buku, kemudian dikalikan 10%. Ketemu angka royaltinya. Saya dikasih DP 25% dari total royalti. Oh gitu. Oke. Jadi misalnya royaltinya 10 juta. Saya dikasih DP 2,5 juta. Oh, gitu. Nah, nanti per 6 bulan akan dihitung berapa buku yang laku. Oke. Nah, Luar itu biasa baru ditransfer lagi. Dibayarkan dengan royalti tersebut ya Pak Gun ya? Iya. Asik gitu. kok, nulis buku asik. Pak Gun, pada saat penulisan buku, Pak Gun kan bekerja sama dengan penerbit. Nah, ini apa sih kendala antara penulis dengan penerbitnya, apa kendalanya biasanya Pak Gun? Kendala pertama, ini contoh ya, saya kan nulis buku pertama diterbitkan oleh Gramedia. Nah, waktu saya nulis buku yang lain, tema yang lain, buku kedua saya itu tentang parenting. Nah, kita harus lihat juga kebutuhan penerbit dan kebutuhan pasar. Kalau misalnya yang pertama tadi buku tentang bisnis, saya ajukan ke Gramedia. Nah, waktu itu di penerbit kedua di LX Media ada kebutuhan naskah tentang parenting. Jadi saya tawarkan ke LX Media buku kedua saya. Gitu. Jadi kita juga harus tadi seperti Bu Leni bilang bahwa kita harus punya network ke beberapa teman, beberapa tempat gitu, sehingga kita mencari informasi di LX yang dibutuhkan naskahnya apa. Ini Pak parenting, ya udah saya setorkan naskah tentang parenting. Gitu. Oke. Nah, waktu buku ketiga tuh saya punya naskah lagi, saya ajukan ke Gramedia. Tapi waktu itu Gramedia naskahnya lagi penuh. Mereka bilang gini, Pak Gun, naskah tema ini lagi penuh nih, nggak bisa kalau terbit sekarang. Mau nggak nunggu setahun lagi? Saya bilang ya, demi Gramedia saya rela nunggu gitu kan. Oh gitu ya. Buku ketiga udah saya masukin ke Gramedia, tapi masuk daftar tunggu setahun. Nggak apa-apa, naskah saya masuk Gramedia nunggu setahun. Selama 1 tahun itu saya nulis lagi buku ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Gitu. Oh, gitu. Jadi seorang penulis itu memang tidak boleh idealis juga ya Pak Gun ya. Artinya sesuai dengan kebutuhan pasar juga dia harus bisa mengeksplor kemampuan menulisnya Pak Gun ya. Ya mungkin idealisme 80, 20-nya selera pasar lah gitu ya. Oh, gitu. Kalau kita terlalu idealis, pengen nulis buku ini, nanti bukunya nggak dibaca orang, bukunya nggak laku juga sayang. Jadi tetap kita punya idealisme untuk menceritakan atau sharing tentang apa yang kita punya, pengalaman kita apa, kita tulis dalam sebuah buku. Tapi misalnya mau dilempar ke pasar mesti ada kosmetiknya ya. Mungkin covernya diperbaiki atau judulnya diganti atau di dalamnya dikasih testimoni kekinian dan segala macam gitu. Tetap ada kompromi dengan pasar juga sih. Gitu. Iya. Biar kombinasi ya Pak Gun ya. Pak Gun bekerja sama dengan Gramedia. Terus kemudian apakah dari perjanjian tersebut Pak Gun ini dikasih keleluasan nggak sih untuk seorang penulis ini bisa menjual bukunya sendiri Pak Gun? Oh bisa. Jadi enaknya jadi penulis tuh fleksibel ya. Satu, dari sisi penerbit kita mendapatkan royalti 10% ya. Nah, kalau kita nggak puas dengan 10%, kita bisa beli buku kita di Gramedia dengan diskon 30%. Oh gitu. Nah, iya. Jadi makanya kan judul atau topik hari ini kan kita bagaimana menulis, menerbitkan, dan menjual buku, ya kan? Iya, betul. Jadi selain sebagai penulis, kita juga sebagai penjual buku kita.
Nah, makanya kalau nggak puas dengan royalti 10%, kita punya uang berapa, kita beli ke penerbit, dapat diskon 30%. Nah, kalau kita jual ke teman-teman, profit kita 30%, lebih besar dari royalti. Sebagai penulis buku harus yakin buku kita bagus. Ya, kita harus yakin bisa jual juga gitu. Oh iya betul. Kiat dari semuanya ini Pak Gun agar maksimal sesuai harapan dari mulai menulis, menerbitkan dan menjualnya. Jadi apa sih yang bisa Pak Gun berikan kepada pemirsa channel ini kiat-kiatnya? Yang pertama memilih tema ya. Tadi seperti Bu Leni sampaikan, apakah kita harus mempertahankan idealisme kita atau berkompromi dengan pasar. Jadi yang pertama kita memilih tema dulu. Ada beberapa tema yang bisa dijadikan acuan untuk kita menulis buku, tema-tema populer. Misalnya sekarang kita mau menulis tentang COVID, itu populer, ya kan? Menulis tentang bisnis, menulis tentang finance, menulis tentang parenting, menulis tentang keuangan, menulis tentang kebahagiaan, kesuksesan, motivasi dan seterusnya. Kita pilih dulu tema-tema yang bisa diterima pasar, artinya buku kita bisa laku gitu ya. Nah yang kedua, kedisiplinan kita dalam menulis. Kalau saya sarankan bikin target 1 buku 3 bulan. Ya ini sesuai pengalaman saya ya. 3 bulan itu kita fokus nulis buku. Bulan pertama tadi membuat kerangka, mengumpulkan bahan. Bulan kedua ini yang cukup berat karena apa? Misalnya target saya 150 halaman. Dalam sebulan berarti satu hari 5 halaman. Bisa nggak kita konsisten nulis 5 halaman per hari sampai dalam 1 bulan itu selesai 150 halaman. Harus konsisten baru ya, harus bisa. Konsisten. Nanti di bulan ketiga baru finishing editing. Nah, kita itu tanpa modal materi maksudnya. Jadi mulai dari editing, layouting, pembuatan cover, cetak, sampai distribusi ke seluruh Indonesia itu dibiayai oleh penerbit. Nah, dari situ kita dapat royalti 10%. Nah, kalau saya terimanya per 6 bulan sekali. Jadi tadi kan di depan 25%, setelah itu sisanya dibayarkan per 6 bulan. Saya biasanya terima Januari, Februari, atau Juli, Agustus. Tahun ini saya masih terima royalti bulan dan Agustus Maret. Karena masih revenue terus ya? Iya. Oh, luar biasa. Ada yang cetak ulang, ada yang masih laku lagi kan gitu. Oh gitu. Nah, pilihan kedua, kita bisa menerbitkan buku kita sendiri. Apa istilahnya teman-teman bilang indie ya, penerbit independen gitu. Jadi kita bisa nulis sendiri, edit sendiri, kemudian kita datang ke percetakan, minta dibantu layouting, editing, kemudian desain cover, sampai cetak, nah kita bisa jual sendiri. Kalau di indie ini kita mau untung berapa kita bisa setting sendiri. Mau untung 50%, mau untung 70%, nah tergantung ya kemampuan kita mendesain, kemudian kita mencetak, kita menjual, itu kita bisa setting kita mau profit berapa. Oh gitu. Tapi dengan desain yang sama boleh ya itu ya Pak Gun? Menjual berbeda indie sama penerbit gitu dengan cover yang sama nggak apa-apa? Oh nggak bisa. Kalau kita kan sudah ada ikatan. Kalau misalnya saya nulis buku judulnya A, diterbitkan oleh Gramedia, ya kita nggak boleh cetak buku lain. Oke. Tapi kita bisa beli dari Gramedia dengan diskon 30%. Tapi bisa jadi, ini saya ada 2 judul buku yang tadinya saya cetak indie, saya cuma cetak 100 buat sampel, buat promosi gitu. Akhirnya diambil sama penerbit mayor gitu. Oh gitu. Oh iya. Bisa. Jadi ya saya punya buku judulnya Luka Batin. Saya cetak 100 awalnya. Kemudian saya tawarkan ke penerbit. Jadi saya tunjukkan sama penerbit, ini buku saya, mau nggak terbitin? Mau. Alex mau. Akhirnya dicetak Alex gitu. Nah, untuk sampai saat ini pun Pak Gun masih dapat royalti dari bukunya tersebut. Ini hitungan berapa tahun nih Pak Gun? Dari mulai Pak Gun menulis sampai? Dari 2000, kan bukunya kan nulisnya beda-beda ya. Ada yang nulis 2009, ada yang 2010, 2011, 2012, sampai terakhir 2015.
Jadi teman-teman kalau misalnya nulis buku jangan hanya satu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi royaltinya nyambung terus. Yang tadi belum dibahas cara menjualnya ya. Betul. Oke. Nah, jadi dari tahapannya teman-teman misalnya sudah menulis naskah buku, kita bisa mulai menjual buku kita. Itu caranya sederhana. Kita bikin aja covernya dulu. Jadi bukunya masih dalam tahap finishing, kita bisa desain covernya, kita tulisin di medsos coming soon. Nah gitu. Akhirnya kan curi start ya. Jadi walaupun bukunya belum jadi 100%, teman-teman udah bisa lihat tuh, penasaran kan, lihat covernya bagus, isi-isinya apa. Akhirnya kita bisa tawarkan kalau mau beli pre-order, nah gitu. Nah, dengan pre-order misalnya sebulan, kan mereka transfer dulu, ya nggak? Jadi duitnya buat modal kita nyetak, jadi kita nggak perlu modal gitu. Iya betul. Oke. Kan Bu Leni bisa cerita, misalnya bikin buku tentang bagaimana mencipta lagu, jadi satu buku, ya kan? Bagaimana menjadi seorang YouTuber, satu buku. Bagaimana jadi host, satu buku. Banyak buku Bu Leni nanti bisa bikin. Iya. Mudah-mudahan diarahkan nih sama Suhu nih. Ini tadi saya terlewat nih. Gimana nih kabar Magelang nih Pak Gun? Apa sih yang bisa ditemukan dari kota Magelang ini? Apa yang istimewa menurut Pak Gun dari Magelang? Ya kalau dari Magelang, karena istri saya dari Magelang, jadi istimewa buat saya. Iya. Ketemu jodohnya Pak Gun. Ya Magelang buat saya kotanya tenang ya, kotanya tenang, tidak terlalu besar kotanya, tapi kotanya bersih. Jadi buat apa ya, orang-orang yang pensiunan atau yang senang kerja di rumah, oke lah. Oke Pak Gun, ini rasanya apa yang kita bahas luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gun. Sehat-sehat selalu di Magelang. Amin. Buat keluarga. Ada yang ingin disampaikan buat pemirsa channel Pak Gun? Silakan. Ya, ada satu kalimat bijak dari guru saya. Kalau teman-teman ingin mengenal dunia, membacalah. Tapi kalau ingin dikenal, menulislah. Pesan dan kesannya buat Dilenimu Channel Pak Gun. Oke, silakan Pak Gun. Salam Dilenimu Channel, sukses selalu, bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Oke Pak Gun, lanjut aktivitas. Makasih banyak. Ya, makasih. Selamat siang. Sampai ketemu ya Pak Gun. Selamat siang. Iya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Gun. Terima kasih.